Baiklah, kembali lagi bersama kami di DG Finansial. Kali ini kita akan membahas tentang saham MIO atau Samindo Resources Tbk. Di sini untuk laporan keuangan yang kuartal kedua 2024 ada disebutkan presiden direkturnya yaitu Jung Shubo, kemudian ada direktur Ku Kwang Lim. Wah, ini nama Korea-Korea gini. Ada alamatnya Equity Tower lantai 30 Jalan Jenderal Sudirman Kaf 52 sampai 53 di Jakarta. Nah, ini walaupun kita lihat namanya ini agak ke Korea-Koreaan, tapi dia alamat kantornya ada di Jakarta ya. Lalu kita lihat di sini untuk laporan keuangan kali ini nilainya itu satuan penuh, tapi bentuknya USD, US dollar. Nanti dikali saja dengan 15 ribuan udah dapat tuh 15 hingga 16 ribuannya. Kas dan setara kas kalau kita di sini 74 juta dolar dia menurun. Wah, dia menurun pula ya. Yang menurun sedikit, oke lah ya. Persediaan dia menurun juga. Kita lihat dari 20 jutaan dolar sekarang tersisa 19 jutaan dolar. Jadi dia menurun sekitar 1 jutaan dolar. Total aset lancarnya pun menurun, aset tetapnya pun menurun. Nah, ini semua rata-rata menurun. Jadinya total asetnya itu dari 236 jutaan dolar menjadi tersisa hanya 219 jutaan dolar. Nah, 1 juta dolar kan kurang lebih 15 miliaran ya. Kalau 200-an juta dolar itu kurang lebih berapa? Nah, kemungkinan kayaknya 2 hingga 3 triliunan gitu ya. Nah, kita anggap saja 100 juta dikali dengan 15 ribuan. Nah, kan 1,5 triliunan lalu ditambah lagi. Nah, kurang lebih kayak gitu ya, triliunan juga. Di sini total hutang jangka pendeknya dari 48 jutaan dolar menjadi 37 jutaan dolar. Dan dia berkurang ya, dia berkurang di sini. Oh, ini semua rata-rata berkurang, 69 juta dolar sekarang menjadi 55 jutaan dolar untuk total hutangnya. Berarti kemungkinan besar itu asetnya itu berkurang, menurun karena penurunan hutang. Berarti ini cukup bagus ya nih ya. Ini kayaknya cukup bagus. Kita lihat penurunannya sampai 14 jutaan dolar. Dan kita lihat gimana dengan ekuitasnya. Oh, ekuitasnya dia juga menurun, tapi untung saja nilainya itu gak sebanyak yang penurunan hutang. Berarti ini masih oke lah ya menurut kami. Ini total debitas dan ekuitas. Nah, sebenarnya kalau kita lihat di sini ya, ini kalau mau kita bilang ekuitasnya itu masih lebih tinggi daripada total hutangnya. Jadi terkadang perlu dilihat juga. Apalagi untuk industri-industri tertentu itu perlu dilihat. Di sini ada pendapatannya. Wah, ini meningkat cukup drastis nih. Dari 60 jutaan dolar menjadi 84 jutaan dolar. Tetapi biaya pokok pendapatannya malah bertambah. Kita lihat tadi persediaannya berkurang, ini biaya pokok pendapatan malah bertambah nih ya. Nah, beban umum dan administrasi bertambah 3 miliaran menjadi 6 miliaran dan lain-lain. Makanya itu labanya itu hanya tersisa 5 jutaan dolar. Dari 8 jutaan dolar sekarang hanya tersisa 5 jutaan dolar saja. Dia berkurang cukup drastis ya kalau kita lihat di sini, walaupun penjualannya bertambah. Memang seperti itu. Kalau penjualan bertambah, tapi kita gak pandai kelola, maksudnya bukan apa ya, maksudnya kita kalau ada miss sedikit atau gimana, itu terkadang bebannya bisa menjadi begitu banyak. Jadi ketika penjualan bertambah, kita perlu memerhatikan untuk bebannya itu ya. Jangan sampai nanti bebannya itu lebih banyak daripada peningkatan pendapatan. Nah, jadinya labanya bisa turun. Di sini kita lihat ini kepemilikannya, presentase kepemilikan. Ini ada beberapa yang sedikit bertambah ya, tapi mereka ada dia sedikit-sedikit ya kalau kita di sini untuk entitas sananya kepemilikannya. Nah, dia bertambah sedikit-sedikit kan, biasa ada yang bertambah 50%, 80%. Ini kayaknya belasan persenan nih. Belasan puluhan gitu. Nah, ini dikatakan dia akuisisi pada tahun 2023 yang ada pakai A-nya ini. Nah, mereka ada kelompokan. Biasanya kan ada pakai bintang 1, bintang 2, bintang 3 gitu ya. Tapi ini tadi dia pakai huruf. Nah, untuk top manajemennya kita lihat. Presidennya itu masih Jung Shubo, kemudian ada presiden komisaris Lee Kang Hyuk. Ini ada beberapa yang bertambah ya, tapi untuk yang Gilbert ini kayaknya udah gak ada. Maksudnya gak di top management lagi.
Jumlah karyawannya pun di sini kita lihat memang dia ada sedikit peningkatan. Nah, itu yang kami bilang, kalau peningkatan penjualan kita perlu lihat juga dan beban-bebannya. Jangan sampai tidak terkendali sehingga nanti ujung-ujungnya kayak penjualan banyak uangnya, ternyata bebannya malah bertambah. Tapi memang ada beberapa bisnis tertentu yang dia gak bisa bertambah terlalu banyak. Kalau bertambah terlalu banyak dia malah jadi rugi. Ada yang kayak gitu juga bisnisnya ya. Dia perlu diperhatikan juga untuk sektor bisnisnya. Kas dan setara kas kita lihat. US dollar, ada rupiah dan lain-lain, oke lah ya. 61 ribuan dolar, dia gak berkurang begitu banyak sih. Ini kita lihat di sini paling banyak mereka taruh di Bank Mandiri. Nah, menurut kami ya, ini memang Bank Mandiri ini agak sedikit ekspansi ya. Untuk beberapa perusahaan kayaknya sudah mulai beralih ke Bank Mandiri. Dan beberapa market yang kami ketahui, mereka memang kayak buat kartu pakai Bank Mandiri ini. Nah, memang kebanyakan kayak gitu ya. Ini kayak Bank Mandiri cukup bagus. Total deposito berjangkanya ini untuk yang saham ini dia sedikit berkurang. Kalau kita lihat di sini, ini ada deposito berjangka lagi. Yang ini meningkat. Nah, dari 3 jutaan dolar sekarang menjadi 5 jutaan dolar. Pokoknya untuk totalnya ditambah-tambah itu bertambah. Nah, bertambah. Piutang usaha kalau kita di sini dia berkurang sedikit. Nah, kayak ini PT Kideco Jaya Agung atau Kideco. Wah, ini berkurang cukup banyak. Saya piutang itu dia gak ada patokan meningkat bagus, menurun bagus, gak ada kayak gitu ya. Dia kalau meningkat tapi dia itu belum jatuh tempo itu bagus. Kalau dia sudah lama, sudah lewat jatuh tempo, lewat 3 bulan, lewat 6 bulan, 1 tahun tapi gak dibayar, nah itu baru kurang bagus. Tapi perlu dia untuk industrinya juga. Ada industri yang dia karena produknya itu mahal, jadi dia perlu tarik panjang. Nah, kita lihat persediaannya dia berkurang sedikit, dia suku cadang berkurang, ban bertambah. Barang dalam perjalanan, kita lihat di sini. Dia berkurang itu lebih banyak. Dia 1 jutaan dolar menjadi 500-an ribu dolar. Oli pelumas, nah inilah. Kita bisa lihat persediaan. Jadi persediaan tidak selalu dia bahan baku dan lain-lain gitu. Dia bisa juga untuk beberapa barang lainnya kayak suku cadang dan lain-lain. Itu termasuk persediaan juga. Inventory kita katakan di sini. Ini ada set tetapnya. Nah, di sini mereka bahkan ada sebutkan untuk yang biaya penggantian kondisi asetnya. Wah, ini kayaknya cukup bagus ya. Ini perusahaannya dia agak sedikit untuk yang laporan keuangannya agak sedikit bagus dalam rangkaiannya ya. Karena memang untuk beberapa laporan keuangan yang kami temui kayak agak sedikit jarang yang kasih tahu kayak dia kualitasnya sekarang gimana gitu-gitu. Nah, ini ada disebutkan sangat baik, ada baik, wajar, cukup dan lain gini. Tingkat penyesuaian aset, kondisi fisik aset tetap perubahan ini 1% ya. Dia di sini. Nah, ini sewanya bisa kita lihat ada penambahan. Pembayaran dia berkurang dari 1,4 jutaan dolar menjadi 4,4 jutaan dolar. Ini utang usaha kita lihat di sini ya. 18 jutaan dolar menjadi 15 jutaan dolar. Nah, dia berkurang sedikit. Nah, ini ada Kideco Jaya Agung lagi. Ini utang usaha. Utang dividen kemarin gak ada, sekarang ada. Nah, ini cukup bagus. Yang terkadang sebenarnya
Perusahaan bagi dividen, perusahaan nggak bagi dividen bukan berarti bagus atau tidak, tergantung persepsi masing-masing dan kebutuhan masing-masing. Ini kita lihat di sini. Perpajakan, oke, dividen. Perpajakan kita skip ya. Ini ada modal sahamnya. Nah, ST International Corporation pegang paling banyak di sini. Jadi dia agak berubah ya. Ini laba tahun berjalan. Nah, pendapatan. Kita lihat di sini, dia ada pendapatan baru, yaitu jasa penyewaan kendaraan dan jasa lainnya. Mungkin itulah yang menyebabkan kenaikan dari penjualnya itu sendiri. Tapi kita perlu lihat juga, untuk yang pendapatannya ini, jasa penyewaan kendaraan dan layanan lainnya, kita perlu lihat gimana dengan hasilnya. Apakah dia laba atau rugi? Nah, itu kita perlu lihat juga. Bukan berarti semua pendapatan baru berarti oke. Tapi gini ya, menurut kami ya, ketika ada pendapatan baru, memang awalnya bisa rugi. Tapi kalau misalnya kita sudah tahu ini di mana, oh ternyata yang ini, ternyata yang ini. Nanti dia bisa jadi untung ya, ketika kita sudah paham bisnisnya itu sendiri, sektor itu sendiri. Beban umum dan administrasi, kompensasi karyawan, wah ini meningkat, karena memang ini cukup bagus ya. Kalau kita untuk gaji karyawan meningkat oke lah ya. Pendapatan lainnya, keuntungan dari pelepasan aset tetap dan lain-lain. Nah ini ada nih, jasa sewa kendaraan. Oh ternyata hasilnya itu laba brutonya itu untung ya, sekitar 4 jutaan dolar. Dari 18 jutaan dolar dia untung. Oh ini 340 ribu dolar. Wah berarti dia untung. Berarti ada prospek ke depannya ini ya. Ada prospek ke depannya. Yang lihat tahun lalu gak ada, sekarang udah mulai ada. Nanti misalnya kalau bisa ekspansi ini lebih bagus. Nah pokoknya gitu-gitu lah ya, tergantung persepsi masing-masing juga. Ini kita lihat di sini. Ini kita skip, udah umum. Baiklah, itu saya kami. Sekian dan terima kasih. Saya Mustasi.